Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena hari ini saya dan Saudara Renard, kita boleh kembali ada di dalam podcast Emana. Puji Tuhan ya saudara-saudari. Bagaimana kabarnya Saudara Renard hari ini? Amin, haleluya. Kabar terus menikmati setiap rahmat Tuhan di dalam hidup, ya maka kita bisa bersukacita. Amin. Puji Tuhan ya, kita bisa penuh dengan sukacita. Kita juga berharap saudara-saudari para pendengar podcast menikmati Kristus, ya, menikmati penghidupan di dalam gereja, menikmati persekutuan firman, sehingga juga memiliki penghidupan yang penuh sukacita. Kita sangat mengucap syukur pada Tuhan bahwa ada kesempatan kembali untuk mengudara ya, di dalam podcast ini, dan renungan yang akan dibawa dalam topik minggu ini berkaitan dengan perkara doa. Dan saya rasa ini adalah topik yang sangat fundamental ya, mendasar ya Saudara Renard ya. Yeah. Doa itu disebut sebagai nafas hidup orang Kristen, betul ya. Kalau orang Kristen, anak Tuhan tidak berdoa, bakal mengalami banyak sesak nafas rohani ya. Karena itu moga podcast hari ini bisa memberkati kita semua. Baik saudara-saudari, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai berdoa dan kaitannya dengan membebaskan roh. Yeah. Yang mendasari ini diambil dari Efesus 6 ayat 18. Ayat yang sangat populer, dikatakan bahwa dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara Renat melihat ayat ini, ada yang mungkin bisa dibagikan ya bagi kita di sini. Amin. Saudara-saudari, ketika saya mendengar apa yang Moses katakan, juga melihat ayat ini, jadi saya terjamah dengan satu perkataan, yaitu dalam segala doa dan permohonan. Jadi saudara-saudari, di sini kita melihat ya bahwa sebenarnya ya saya sendiri juga masih terus belajar. Ya apa itu doa? Jadi doa itu adalah kita menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi saudara-saudari, saya sendiri juga terus mau untuk berdoa di dalam setiap waktu, ya juga di dalam roh. Nah saudara-saudari, kalau saya lihat di dalam pengalaman saya sendiri, ya memang tidak mudah ya saudari, terutama di tengah-tengah kesibukan sehari demi sehari, ya terutama sudah tidak PPKM ya, saudari sekalian, kita udah onsite ya, tatap muka di mana-mana, meeting juga mungkin pertemuan ibadah, kita sudah bisa tatap muka, kita jadi sibuk. Tapi saudari, jangan kita lupakan bahwa ada satu perkataan, yaitu yang masih terus menjadi bagaimana kita sebagai orang Kristen adalah doa adalah nafas hidup kita. Amen. Jadi saudari, di dalam berdoa kita ya, kita harus membebaskan roh, dan membebaskan roh ini bukan berarti kita berteriak-teriak atau yang bagaimana. Tapi saudari, ternyata membebaskan roh ini adalah kita dengan Allah tidak ada sekatan. Amen. Jadi benar-benar kita dengan Allah bisa tembus ya saudari, bisa menjamah, bisa sampai kadang-kadang kita menangis ya, sehingga disitulah ada terjadi namanya berjaga-jaga ya di dalam doa dan permohonan yang tak putus-putusnya. Jadi saudara-saudari sekalian, bukan hanya bagi kita, bukan hanya bagi persoalan kita, tapi justru doa kita harus lebih maju lagi, yaitu bagaimana bagi pekerjaan Tuhan. Jadi di sini Rasul Paulus di kitab Efesus, dari pasal 1 sampai pasal 6 mungkin, ya kita juga mengalami bahwa tidak mudah, tapi sekali lagi saudari, jika kita mau berlatih untuk membebaskan roh, maka di dalam setiap hal ya, dalam setiap perkara kita bisa membebaskan roh kita, juga bisa menjamah orang lain, bahkan memberkati orang lain. Amin. Mungkin demikian, Moses.
Ya, ini kaya sekali ya. Kayaknya kalau kita bahas mengenai doa bisa panjang nih, tapi saya yakin para pendengar podcast juga menikmati ya. Kita lanjut aja ya, Saudara Renat ya. Kayaknya makin seru. Ketika kita bicara tentang doa, saudara-saudari banyak orang berpikir kayak tadi Saudara Renat sampaikan, doa itu sesuatu yang sifatnya satu arah ya. Kita mau minta sesuatu, Allah dengar, nanti Allah jawab. Tugasnya Allah itu menjawab doa ya. Kita minta apa, Tuhan kasih, Tuhan jawab. Seolah-olah dia pesuruh kita. Tapi sebenarnya makna doa itu saudara-saudari adalah dalam ya. Doa itu menyadari kalau kita ini bukan apa-apa dan kita tidak dapat melakukan apapun. Doa itu bukan seberapa banyak yang bisa kita ucapkan, tapi seberapa baik yang dimana kita berdoa itu membebaskan roh. Nah, ini yang menarik. Kenapa kok statement ini keluar? Karena kalau kita melihat ke Yohanes 4 ayat 24, dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, nah menyembah itu proskuneo ya, betul ya, dalam bahasa seperti seekor anjing yang datang kepada tuannya ya, untuk datang menghampiri. Barang siapa yang mau menghampiri dia, mencium dia, berkontak dengan dia, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, atas dasar ini, saudara-saudari, artinya kalau waktu kita mencoba untuk berkontak, tetapi tidak membebaskan roh kita, sehingga kontak kita dengan Tuhan ada di dalam daging, artinya keinginan-keinginan daging kita yang diutarakan, tentu ini akan sangat sulit bagi kita untuk menerima manfaat dari doa itu. Ya, kalau kita melatih roh, ya maka kita akan menerima roh itu. Sama selang air ya, kalau kita buka kerannya dan juga buka tutup selangnya, ditaruh, maka air bisa mengalir. Ini perkara yang begitu dalam. Mungkin Saudara Renat bisa juga sharing ya pengalaman mengenai doa membebaskan roh, khususnya sekarang melayani Tuhan, sudah ke tempat yang baru, ditempatkan pelayanan dari yang mungkin tidak ada menjadi ada. Mungkin bisa sharing pengalaman doa. Saya rasa ini akan memberkati banyak pendengar podcast ini. Amin. Baik, puji Tuhan ya, saudari. Jadi bukan berarti saya sudah berhasil atau saya sudah bisa, tapi saudari, ini adalah sedikit sharing. Saudari, ketika saya tiba di tempat pelayanan yang baru di sini ya, mungkin sebulan yang lalu ya, saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Di situ ketika sampai di tempat akomodasi, ya saya memiliki waktu yang cukup luang ya, selesai, karena belum ada hal yang bisa dikerjakan. Di situ saya berdoa ya, memohon Tuhan, apa yang aku harus kerjakan, apa yang aku harus sandarkan pada Tuhan. Jadi saudari, di situ dalam waktu 15 menit, ya tidak terasa 30 menit, di situ menjadi nikmat. Jadi saudari, ya saya bertanya pada Tuhan, Tuhan memberi terang, memberi perasaan, ya ada ayat-ayat yang muncul di dalam doa, dan saudari, ya saya ingat satu ayat ya, dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ya, saudara-saudari, di sini saya belajar yang melayani para orang-orang muda yang belum begitu banyak ya saudari, tapi saya belajar setia datang pada Tuhan, mempersembahkan diri pada Tuhan, ya sehingga ketika saya tekun dalam doa terus menerus, ya Tuhan memberikan kedamaian. Amin. Tuhan memberikan hasil yang sebelumnya pun saya tidak pernah berpikir demikian. Amin. Jadi mari saudara-saudari kita terus berlatih untuk mempraktekkan ini. Amin. Ya, saya rasa ini juga mewakili perasaan kita semua. Saudara-saudari, seringkali justru ketika kita sungguh-sungguh berdoa, jawaban Tuhan itu bukan sesuai dengan apa yang awalnya kita pikirkan ya. Tapi seiring kita berproses berdoa dan berprogres. Ya, ini menarik ya. Jadi dalam doa ada proses dan progres. Akhirnya keinginan kita tuh dikalibrasi ya dengan keinginannya Allah, sehingga pada akhirnya seperti Saudara Renat sampaikan, ada damai. Dan puji Tuhan ya, Allah itu adalah sumber sang damai itu. Adalah apapun yang kita perlukan ya. Dan kadang kita nggak ngerti apa yang diperlukan, tapi setelah banyak berdoa, berkontak dengan Dia,
Puji Tuhan, kita makin jelas ya tentang apa yang kita perlukan. Semoga sharing dari podcast Emana kali ini bisa memberkati kita semua. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa juga saling membagikan kenikmatan. Banyak firman yang disuplai. Mohon dalam kasih, boleh Saudara Renat menutup di dalam doa. Amin. Baik, terima kasih Saudara Moses. Mari selesai kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami sungguh berseru pada nama-Mu. Kami Tuhan juga meminta bahwa Dikau memberikan kami terang bagaimana harus berdoa. Oh juga Tuhan, pimpinlah kami dalam setiap perkara untuk boleh bersandar melalui doa. Amin. Tuhan Yesus juga pimpin saudara-saudari sekalian dalam kehidupan masing-masing. Tuhan, kami juga mau terus belajar. Oh Tuhan, merendahkan diri kami, yaitu untuk membebaskan roh kami, sehingga Tuhan Dikau boleh melimpahkan kekayaan-Mu yang tidak terbatas itu kepada kami. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu ya Tuhan yang kudus, agung dan mulia kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali Saudara Renat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati saudari. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan